Lu pernah tuh ditanya kayak gitu tentang mantan? Kamu pernah ngapain aja sama mantan? Pernah. Nah, gua mah jujur orang gua masih sehat-sehat aja. Saya nggak percaya gua. Bukan kayak lu kriminal. Percaya. Ya gitu pasti. Kau pernah pegang aja mantan gitu? Coba. Apa? Halo guys, bertemu lagi sama gue Mija. Kali ini gue bakal ngebahas suatu barang bukti gitu. Sesuatu hal yang menarik, sesuatu hal yang anak muda tuh, kalau anak muda tuh semuanya pasti punya hal ini gitu. Hah? Ini. Ini tuh hal apa tuh? Ya jadi gimana ya? Jadi gitu. Emang tuh kalau kumpul gini paling enak tuh gibah gitu, ngebain seorang meskipun dosa tapi itu enak. Bisa gibah malam-malam. Apa ya? Jadi gitu mau ngebahas apa sih? Gibahin siapa sih itu? Gitu. Gibahin mantan sih katanya. Gibahin mantan gitu. Tahu saya mah. Jadi ikut aja. Ya di sini gue bakal mengulik pahit manisnya kenangan tentang mantan gitu. Tentunya di sini yang bakal gue ulik itu si Mukti. Gua sih. Ya iyalah, karena lu yang ada di sini gitu, lu yang gua undang gitu. Apa? Ya udah. Aduh. Oke, Gak ada mantan gua. waduh. Ada mantan. Masih kecil. Ini masih kecil. Umur berapa? 24. Wah, anjing 24 masih kecil, gua yang ngomong tua. Bohong 20. Oh ya, ini cuy. Kemarin nih habis ngobrol di sini masih emput. Ya ngebahas tentang setan gitu. Horor. Iya, horor. Jadi kata dia tuh yang paling horor itu mantan. Iya. Yang samain kayak Setan gitu. Setarain bahaya. Padahal kan yang paling horor itu pas ditanya sama pacar gini, cuy. Kamu pernah ngapain aja sama mantan yang kemarin? Aduh, nah itu tuh. Udah garuk-garuk kepala kan udah kebingungan. Lu pernah tuh ditanya kayak gitu tentang mantan? Kamu pernah ngapain aja sama mantan? Pernah. Gua mah jujur orang gua masih sehat-sehat aja. Saya nggak percaya gua. Bukan kayak lu kriminal. Percaya. Jangan dilihat dari luarnya. Benar. Emang ada apa dalamnya? Bahaya itu privasi kalau dalamnya. Cuman suatu orang yang bisa melihat. Suatu orang yang bisa melihat. Nah, suatu orang spesial gitu. Contohnya, gebetan kan, jadi dia lebih dekat, lebih tahu. Oh, jadi gebetan itu lebih tentang kita. Nah, kalau tentang ya di dalam diri, kalau perasaan gitu kan, tentang ya namanya juga dekat sih. Kalau orang dekat pasti tahu kan gitu. Sehat-sehat aja pacaran. Sehat, alhamdulillah. Jarang gitu sih. Ya pernah sih, kayaknya sih rata-rata kalau masalah ketemu enggak ya kan, ketemu orang baru misalkan kan, pasti rata-rata sih kata gua sih pasti ditanya hal dulunya sama mantan tuh apain aja ya gitu pasti. Kau pernah pegang aja mantan gitu? Coba. apa Kau pernah pegang apa aja mantan gitu? Pegang? Iya. Pegang apa sama mantan ya? Janji manis gitu. Apa? Janji manis, pegang duit. Nah tuh kalau pegang duit sih ya pasti kan maman juga tuh. Pegang duit mantan. Paling saya Maksudnya hebat sih lo, pacar masih sehat aja. Tapi yang kemarin itu yang kacamata yang bunting ke rumah siapa? Bunyi sembarangan aja. Aduh, kacau rame lah. Rame gitu. Tahu aja waktu nikah. Aduh, jangan sampai gua pengen gak mau nikah dengan hal seperti itu. Ya, kan nikah itu satu kali seumur hidup. Nah itu jangan karena dibuat-buat. Oh ini bunting misalkan apa amit-amit tapi ya. Iya. Apa hamil duluan misalkan gitu. Iya. Akhirnya kan kepaksa kalau kayak gitu nikah gitu. Jadi kata gua sih kalau pacaran sih jangan melakukan hal yang berlebihan. Iya gitu ya. Iya yang baik-baik aja. Kalau udah kayak gitu terkaget orang itu. Bukti udah nikah kapan? Kan kalau misalkan lama ya lah atus yang lain ngobrol bisa dipotong. Masa atus ya. Asa ki reuninya. Man.
Kan orang ntar pada kaget gitu. Hah, Mukti udah nikah kapan gitu? Nah kan iya, Minggu kemarin. Kok gak ada acara resepsinya? Ngopi doang. pasti kan alasannya ya kan nutupi lah ya kan. Jangan sampai kayak gitulah ya. Kalau beda kalau sama Ini. bisa bedain lah gitu misalkan yang nikahnya di luar apa nikah yang apa sih apa ya bahasanya yang nggak sehat sama sehat lah ya. Heeh. Kalau yang nggak sehat kan selang berapa bulan atau waktu udah hamil kan jadi. Oh, jadi Nah, kan ntar bilangnya gini. Baru 7 bulan udah ngelahirin gitu. iya Kan kan ditanya, beda lagi kok udah sih. ngelahirin baru 7 bulan, pesan nikah baru 7 bulan gitu. Ini mah telat telat bulan Iya, gitu. iya, Padahal alasannya, tekdung duluan. Iya, Aduh, udah gimana? malu gitu kan yang malu bukan kita aja keluarga juga Orang kan. tua. Iya, terutama si orang tua kan. Jangan sampai lah ya. Ya, Kita positif aja gitu. Lo pastinya, lu banyak kali mantan ya? kagak gua mah. Saya punya kan? Ya ada lah Ada. namanya juga. Ada sayang, ada. Emang Oke, lo tuh pasti punya kenangan pahit manisnya tentang mantan gitu. Apa sih yang manis tentang mantan itu? aduh gua gak ada manisnya pahit semua kayaknya. Kalau misalkan manisnya banyak manisnya gak bakal jadi mantan itu. Aduh. Bener gak? Iya sih. Apa sih ucapan yang pernah mantan lu katakan ke lu? Ya hal yang kata-kata itu masih lu ingat sampai sekarang. Gitu. Misalkan aku tidak bisa hidup tanpamu. Aduh, ya. Aduh. baik. Iya, apa tuh? Ada enggak? Ya gimana ya paling ya seperti kayak janji-janji apa ya janji ya aku bisa udah nyaman sama aku gak mau kehilangin kamu gitu kan. Iya. Ya Buaya yang berbinar. nah iya jadinya padahal kayak gimana ya dia bilang gitu tuh dia lagi seneng gitu beda lagi. Iya. Oh iya, jangan membuat janji ketika lu sedang senang. Nah Itu janji itu bullshit. dari situ dari kata-kata itu gua kayak cuman ngomong doang sih gak ada pembuktian jadinya kurang percaya kalau misalkan sekarang ada apa ya misalkan baru lagi dengan ucapan itu tuh kayak udah basi Gak mempan buat Nah, kita, iya. gitu. gitu. Mungkin lu nya yang nggak bisa bikin dia nyaman mungkin. Kalau kayak gitu salah di kita juga nggak sih? Kalau kata gua sih enggak salah sih kalau misalkan dia kurang nyaman atau misal dia gak nyaman sama kita nih ya. Harusnya sih dia bilang Iya. apa kayak kekurangan kita kamu tuh misalkan jangan kayak gitu aku gak suka misalkan akan kita bisa perbaiki. Oh iya. Jangan diam-diam gak bilang gak apa tiba-tiba hilang kita kan bingung lah saya kenapa jadi otomatis kita introspeksi diri aduh saya kenapa gitu kan gua kenapa kan salah gua apa gitu kan Iya. iya Kan gitu. kalau kita putus dengan cara baik-baik kan bisa jadi teman kan, Nah, bisa sahabat. kita juga kalau baik-baik kalau misalkan ketemu juga kalau nyapa enak gitu Enak, jadi iya kayak gak ada dosa kita tuh ke dia jadi kalau kayak gitu kayak ngerasa bersalah kan aduh jadi ya gengsi jadinya ntar-ntarnya kan. Tapi dalam masalah bosan nih, gue punya pengalaman sama mantan tuh tentang bosan. Jadi gue yang bosannya gitu. Lah itu kenapa tuh bosan kenapa tuh? Apa sih laki-laki itu cenderung selalu punya sifat bosan. Semuanya. Semuanya itu. Iya, laki-laki itu pasti punya rasa bosan gitu. Meskipun mau yang baik, mau yang jahat, yang jahat ya, yang bandel lah gitu ya. Setelah gue cari tahu ternyata cowok tuh emang punya sifat bosannya gitu. Ya emang manusiawi sih sifat bosan, cuman kita dengan cara apa menyikapinya gitu. Tapi nih cerita gue nih ya. Iya, jadi dulu tuh gue tuh bosan nih sama cewek gue tuh. Tapi gue bertahan karena kata orang bosan itu sementara katanya. Nanti juga suka lagi kan ya. Nah gue bertahan. Gue bilang nih sama cewek gue. Lu bilang? Iya kan menurut lu tuh tadi kan lu selalu bilang ya. Gue bilang mantan gue nih. Gini gue udah bosan gitu. Dia malah nangis. Itu lu posisi ngomongnya dia juga lagi
lagi sayang-sayangnya kali gitu ya sama lu gitu ya. Iya, dia juga memang sih sayang sama gua, sayang-sayangnya. Terus tiba-tiba gua juga bilang baik-baik sama dia. Tapi gua gak mutusin, gua cuma bilang gua bosan. Tapi gua nggak bilang putus. Gua bertahan. Terus gitu. itu si ceweknya setelah kedengar ucapan lu bosan terus nangis dia terus bilang apa tuh responnya tuh? Ya dia nangis aja gitu, tapi gua bayain gini. Nggak nanyain alasannya kenapa bisa bosan atau gimana gitu. Iya, alasan apa gitu ya. Udah gua bilang sifatnya gini. Ya udah kita perbaiki katanya gitu. Akhirnya gua suka lagi sama dia tuh. Ada lagi tuh rasa suka kan. Tapi nggak lama, tapi akhirnya bosan lagi. Tapi itu bosan dari diri lu terus tuh. Iya, di gue terus. Jadi ceweknya itu terus-terusan ada rasa sayang ke gue tuh, nggak pernah bosan. Hebatnya dia tuh gitu. Jadi gue juga capek gitu berpura-pura sayang padahal udah bosan. Capek juga gue gitu. Kayak keterpaksaan gimana sih gitu. Jadi memaksakan gitu. Iya, kan? jadi kita tuh kayak pura-pura dibuat sayangnya, gitu. dibuat Iya, bukan chat. Minum Pak, minum air dulu, minum. Haus kali. Iya, haus. Kue makan Pak. Donat. Wah. Oh. Begini Pak. Aduh, begini Pak. Wah, banget dah. Kok malah jadi gua yang ngulik, jadi malah lu yang ngulik. Ya kita kisah gua sharing gitu. lagi, jadi gua juga pengen tahu. Ya gitu apa kan. Sob, coba lu sesuatu yang pengen lu omongin tentang mantan. Lu mau nyindir mantan di sini, siapa tahu mantan lu lihat gitu. Jangan mantan gua mah pada baik-baik. Lu baik-baik main nangis. Wah, ke mantan. Wah. Bohong. Kenapa bisa jadi mantan sih? Gue yang ngulik lu, kenapa lu yang ngulik Gue pengen tahu, jadi kepo aja gitu setelah denger curahan hati tadi gitu. Ya kenapa gue jadi mantan? Karena agak cocok. Karena gak cocok. Mungkin gak satu frekuensi sama gue, gak saling memahami, gak saling apa ya? Tapi di situ kesalahannya dari diri lu semua sih. Lu udah tahu Kesian cewek gitu. Dia udah tahu tentang gue semua. Salahnya aduh kacau juga. Pakboy ini. Enggak, bohong, Pakboy cemburu ya. Ya udah lu apa? Gua kan emang gak punya mantan jadi gua bingung. Bohong, mantan dia ada 50. Wah, 50 apa tuh? 50 biji. Ya, ini suatu hal yang nggak terduga di mantan apa sih? Kayak kejutan gitu ya. Iya, kejutan. Lu pernah dikejutin apa mantan gitu? Surprise, dikirim mobil gitu. Ya sebenarnya sih nggak terlalu apa sih kejutan hadiah kecil sih, cuman ya kita posisinya di situ masih emang sayang jadi bahagia gitu. Bahagia gitu. Hal sepele aja gitu jadi bahagia gitu, beda kan kalau misalkan kita namanya kita sayang, kita dikasih permen satu aja, iya, dikasih ulang tahun nih permen satu, itu permen kan, kiss, apa senang gitu ya. melihatkan keperhatian dia ya, keperhatian kecil ya. Sekarang lagi viral nih pacaran nih, udah lama. Saya setelah jadi mantan, barang-barang yang dia kasih itu minta dibalikin, termasuk uang juga tuh. Wah, menurut lu gimana? Nah berarti itu yang ngasihnya gak ikhlas apa gimana ya? Ada hal suatu dia ngasih karena dia pengen suatu juga gitu. Wah, seperti apa tuh Pak? Nah, Tolong Anda jelaskan. kalau misalkan si cowok ngasih barang ke dia, dia lagi apa baik-baiknya gitu kan. Ketika dia putus, terus dia minta balikin lagi barang. Lah, ente nih mau nitip apa mau ngasih gitu? Iya. Kan kata gue masih ya Dosa nggak sih kayak gitu? Kita ngasih sesuatu ke dia, terus kita ambil lagi. Itu kan kalau kita ngasih ke dia udah jadi hak milik dia iya, kan? Dia kita niatnya ngasih. Iya. Bukan nitip. Itu udah jadi hak milik dia kan? Kita ambil secara paksa, berarti kita nyuri dong. Ya kita memaksa untuk kembalikan ya. Nyuri dong. Ya itu Ini bisa udah nilai jadi hak sendiri milik dia sih. kan? Iya. Bener coy. Kalau kata gue sih, kalau gue pribadi misal kayak gitu, kayak harga diri. Iya, harga diri kita ya. Harga diri, ngapain barang dikasih?
minta dibalikin lagi. Ya dia tuh jadi si mantannya itu gak merugi kali ya. Iya. Lu putus sama gua. Enggak kali paling enggak ini gak sih? Jadi si mantannya itu sakit hati gak sih? Jadi lu nih ngasih barang nih ke cewek nih. Terus si ceweknya ini setelah lu kasih barang banyak gitu, si ceweknya ini nyakitin lu, ngecewain lu gitu. Terus lu tuh balas dendam gitu. Jadi cara seperti lu balas dendamnya. Jadi barang-barang yang pernah lu kasih ke dia lu ambil lagi gitu. Jadi karena kesel gitu. Apakah Karena- itu terjadi? Apa seperti itu? karena mungkin si emosi kali ya, dia kebawa emosi, gedeg juga gitu lihat kelakuan si ceweknya ya, jadinya dia pengen puas juga, sinilah barang-barang gua. Dia juga kayak sebaliknya pengen nyakitin lagi gitu. Iya, dengan secara seperti itu. Kalau kata gua sih ya nggak usah gitu sih. Kalau misalkan barang udah dikasih ya udah lah gitu, gak usah, kan kita emang niatnya kan ngasih gitu kan. Apa? Oke, jadi kemarin Emang itu gitu kan, iya kan. iya emang gitu. Sih, udah gitu. Oke. Jadi kemarin itu gua bikin apa sih? Kayak semacam instastory gitu. Jadi apa sih disebutnya? Jadi komen gitu kali, jadi apa? Iya, jadi gua bikin instastory di IG gua, kita bahas mantan yuk, siapa sih yang mau nanya gitu buat kontennya gitu. Nah, ternyata di situ banyak yang nanggapin gitu. Ya, karena apa sih? Karena sengaja gua nggak jawab langsung di hari itu juga. Jadi gua pengen ngejawabnya itu di YouTube gitu. Nanti kita bahas, kita jawab bareng bukti gitu. Jadi tolong dong, kita lihat gitu. Apa tuh? Jawaban Oke. pertama. Gua dulu ya. Oke, jadi dari Ilham _rap pop. F-nya itu 2. Ya, tips balas dendam ke mantan paling sadis. Kayaknya ini tersakitin banget nih. Pacarin ibu atau bapak aja. Ya Lu ngajarin yang enggak lo. Tapi dari gua gini sih. Tips balas dendam ke mantan paling sadis itu bikin dia menyesal itu dengan cara kesuksesan, karena sejatinya balas dendam itu kesuksesan. Karena ketika lu sudah sukses, glow up, udah banyak pasti. duit, cakep gitu, jelas dia menyesal kan telah meninggalkan lu gitu. Tapi iya, kalau tidak menyesal gimana? Kalau dia udah biasa aja, bodo amat, gimana tuh? Ya udah, kan juga beda amat kan. Tapi kalau gitu kan, kata dia dalam apa? Balas dendam yang paling sadis. Ya kan, balas Masa harus dendam. dibunuh kan enggak juga. Ya jangan juga, bisa dibuktikan oleh kayak gitu tadi. Juga tuh fokus pada Bisa karir juga kita. cara cepatnya, Gimana tuh kak? dia kalau ini mah bawa aja ceweknya, bawa cewek baru, Hah? dia main tuh ke rumah mantannya tuh. Iya. Pamerin tuh. Jadi dia cewek baru datang ke rumahnya nih, gua nih punya cewek baru gitu. Iya. Iya. Gue juga bisa kali, bukan lu doang jadinya kan gitu. Ntar dia bikin ini TikTok masih kalah aja. Dia sih biasanya kalau kayak gini dia masih ada perasaan juga kali. Iya, Pasti. ketahuan banget Iya. kan kalau kayak gitu. Jadi pengen seolah-olah kita cari perhatian, pengen si ceweknya tuh Tahu gitu. tahu dan bilang Iya. itu siapa misalkan gitu. Iya. Ini pengennya gitu. Iya, gila banget sih. Sakit. Ya lanjut. Next. Mantan terindah tuh kayak gimana sih menurut lu? Wih. Dari Mantan terindah. apa? Iya. Mana ada yang terindah juga ya? Ya ada. Oh, kirain nggak bakal putus lah kalau terindah. Apa? Kalau namanya terindah tetap jalanin. Gak bakal bisa putus, maksud gua tuh. Gak bakal jadi mantan. Oh, jadi menurut lu yang terindah itu gak bakal jadi mantan gitu. Iya. Tapi ada loh yang terindah, tapi jadi mantan ada. Jadi, menurut gua nih ya, mantan terindah itu adalah orang yang dulunya itu selalu membuat lu tertawa, bahagia, bikin lu senang, nyaman gitu. Tapi putusnya itu bukan karena dia bosan atau ada orang tiga gitu. Tapi putusnya itu karena Jadi setuju. seperti ibu, iya itu nggak direstui orang tua, terus beda agama atau enggak mantan lu tuh is dead gitu. Mati. Ada juga kayak gitu kan? Iya. Kayak gitu. Iya Itu aja sih kak. Kayak gitu bener menyakitkan, tapi gimana gitu. Iya, itu bukan karena putusnya itu bukan karena suatu hal yang menyakitkan kan?
menyakitkan juga sih tapi buat berdua gitu, bukan karena satunya senang satunya kecewa. Nah, jadi ada kayak Kita halangan paksaan ya, gitu, ya. Jadi iya jadi benar. keadaan yang membuat itu terpaksa untuk memutuskan hubungan itu, gak bisa melanjutkan lagi gitu. Ya jadi terhalang lah gitu ya, gak bisa memaksakan padahal aduh udah kayak cocok gitu, kayak merasa cocok tapi ya udahlah gimana lagi gitu. Ya, kan? Ya, lanjut Bo, aduh. Silpi Kaila. Iya, dari Silpi Kaila. Ya. Mantan boleh dikenang nggak ya? Kayak pahlawan mantan dikenang. Mantan boleh dikenang, boleh nggak dikenang? Ya emang mantan kan untuk dikenang kan? Iya, mantan itu selalu mempunyai kenangan. Tentunya gitu. Boleh-boleh aja sih menurut gua. Iya sih. Nah, lanjut Bu. Baca. Selanjutnya dari Cikaks XXX, mau comeback boleh nggak sih? Jadi dia pengen kembali gitu sama mantan, boleh nggak sih? Iya. Jadi dia pengen balik masa lalu. Ya, Balikan lagi kali ya ke mantannya. Iya. Boleh nggak sih lu? ya boleh aja sih ketika lu masih ada perasaan, dia juga masih ada gitu. iya. Berarti sama-sama masih sayang gitu. Ya Fan aja ya. iya, kalau bisa boleh itu diperbaiki lagi. Ya udah tinggal jalannya aja kalau itu sama-sama gitu. Tapi kalau misalkan si A-nya yang pengen tapi si A-nya emang udah nggak suka lagi ya, gimana lagi? Iya. Gak bakal Jangan sampai ada keterpaksaan nah, gitu ya. iya, jangan kepaksa lah. Baik kalau ada keterpaksaan udah Ya. main aja. Jadi Bakal benar gitu ya. Iya, boleh aja sih. Tapi kalau kata tukang kopi mah ya, balikan sama mantan itu ibaratkan lu nyeduh ampas kopi, berharap lu manisnya sama kayak awal, padahal cuma tinggal sisa. Tapi Seret banget. Dari Putra Nabila, kapan nikah? Aduh. ini ente apa nikah? Aduh, nggak tahu sih, belum kepikiran gitu. Gue masih kecil, Bo. Aduh, Kecil umur berapa? 15. Udah 5, oh udah matang loh. Enggak, kapan ya? Enggak sih, belum ada kepikiran sebenarnya. Sebenarnya ini tuh ngebahas mantan gitu, kenapa alasannya nikah gitu. Kan. Tapi gak apa-apa lah. Dari Dewi FBYEYN. Susah sih. Kayak hidup lu susah banget. Cara ngebedain mantan sama hewan gimana? Gak ada bedanya, gak ada. Bedanya sama aja. Hewan, mantan sama, ya. Sip, oke, sama. Lanjut. Sama pokoknya. Mantan ngapain dibahas? Ada gitu. Bisa sabihun datang. Mantan kenapa dibahas? Ya gitu. Kan kalau gua ngebahas kita, aduh gimana ya, itu ada hubungan apa sih gitu. Kan susah dibahasnya ya. Ya udah stop gitu aja ya. Lagian kita ngebahas mantan nih, bukan mau ngebahas kita. Dari Jakiatunada, gimana menurut lu kalau misalnya mantan pas sama kita selalu nyanyiin, tapi giliran kita udah bahagia sama yang lain, dia itu seolah-olah menyesal? Kenapa tuh? Ngerti nggak? Penyesalan sih pasti ada. Tapi gue gak pernah nyesel sama mantan. Masa? Iya, gue putus sama mantan ya udah putus. Gak pernah ada nyesel. Tapi kan beda-beda. Iya, mungkin karena bagaimana cara dia putus kali. Nah, bisa kan kalau biasanya kalau yang menyesal itu karena emang kita masih ada rasa dibilang. Iya, gitu. Kalau emang udah kita gak suka, ya bodo amat gak bakal menyesal. Iya, gitu. Karena ada rasa. Orang masih ada rasa. Masih ada rasa. Cuman kita memaksakan pura-pura. Iya. Gak ada. Ya, masih rasanya itu dari si yang nanya kan cewek nih, dari si ceweknya apa dari si mantannya yang masih ada rasa. Misalnya siapa itu? Ya, ceweknya kan ya, seolah mantannya itu menyesal sama dia. Iya. Ya mungkin si mantannya. Kenapa dia kalau masih ada rasa, kenapa ngurusin si ceweknya? Ya? Kenapa kalau masih ada rasa, kenapa dia mutusin ceweknya? Ya kan karena kali gitu ya. Iya. Dulunya dia kan juga ada suatu masalah, emosi, dia pengen balikan lagi. Nah, itu kan karena kali gitu ya. Dulunya dia kan juga ada suatu masalah, emosi, dia pengen balikan lagi. Nah, itu kan karena kali gitu ya. Dulunya dia kan juga ada suatu masalah, emosi, dia pengen balikan lagi. Nah, itu kan karena kali gitu ya. Dulunya dia kan juga ada suatu masalah, emosi, dia pengen balikan lagi. Nah, itu kan karena kali gitu ya. Dulunya dia kan juga ada suatu masalah, emosi, dia pengen balikan lagi. Nah, itu kan karena kali gitu ya. Dulunya dia kan juga ada suatu masalah, emosi, dia pengen balikan lagi. Nah, itu kan karena kali gitu ya. Dulunya dia kan juga ada suatu masalah, emosi, dia pengen balikan lagi. Nah, itu kan karena kali gitu ya. Dulunya dia kan juga ada suatu masalah, emosi, dia pengen balikan lagi. Nah, itu kan karena kali gitu ya. Dulunya dia kan juga ada suatu masalah, emosi, dia pengen balikan lagi. Nah, itu kan karena kali gitu ya. Dulunya dia kan juga ada suatu masalah, emosi, dia pengen balikan lagi. Nah, itu kan karena kali gitu ya. Dulunya
dengan apa jadinya buntu gitu, jadi pengennya nggak bisa mikir jauh. Aduh, gua kalau mutusin si ini gua gak bisa dapat lagi kayak dia gitu. Jadi dia ketika emosi langsung langsung ya udah gua jadinya emosi akhirnya kan. Kalau kayak gitu kita di situ masih ada rasa. Jadi ketika dia sedang tenang, pikirannya sedang tenang, barulah dia menyesal. Ya iya gitu jadinya. Lilis Rasmayanti kali ini ya. Tips supaya mantan menyesal. Tadi punya udah ya? Belum. Gimana tuh? Tipsnya tuh Kak dari Kakak itu gimana supaya mantan itu menyesal? Oh, itu dia mana yang menyesal? Tadi udah perasaan mantan. Tips. Oh, itu yang balas dendam ya. Sadis gitu. Sama aja sih ya sama yang tadi ya. Ya kalau pengen mantan menyesal sih dengan kita berubah diri kita yang dulu jadi lebih baik lagi. Ya udah cetar juga dia. Wah kok setelah pisah sama gua dia berubah ya gitu kan. Iya, mungkin kayaknya. Iya gitu kan. Bisa aja gini loh. Jadi kalau supaya mantan kita menyesal itu jadi kayak itu bersikap seolah kita bahagia tanpa dia gitu. Bisa kayak gitu. Ya kan itu baik lagi dari sikap kita kan. Iya kan. Dirubah lagi ya. Iya. Kita tuh seakan-akan kita tuh udah gak peduli lagi sama dia, kita bahagia. Kita bisa bahagia itu tanpa dia. Iya, padahal mah hatinya sakit. Yuk lanjut, Bu. Enggak apa? Prianti 99. Oh, itu teman gua tuh, kan SMP itu. Oh, itu. Iya. Mantan kalau kebanyakan gimana? Aduh. Bikin tim futsal. Belajar main bola tuh, bareng-bareng. Di sini tim B, ini tim A gitu. Itu mantan lu semua tuh, ya. Aduin tuh mantan. Lagian mantan banyak aman itu mantan sama celengan. Celengan mantan mantan ajakin reuni kali ya ntar. Iya, ini mantan 1, ini mantan 2, ini yang pernah nyakitin, ini yang pernah ngasih kado ulang tahun. Capek sih. Kalau lu banyak, gue pengen nanya nih dengan mantan banyak kan. Menurut lu kalau lu punya mantan banyak bangga gak sih? Banyak mantan? Iya. Biasa aja sih dari gua gitu. Soalnya gua enggak kan enggak bangga. Iya kan? Iya enggak bangga. Malah malu. Ya malu sedikit orang enggak ya. Iya sedikit orang pasti merasa malu gitu. Enggak karena apa ya kalau misalkan kita dengan ketemu yang baru ditanyanya itu loh. Iya itu. Ya. Iya. Jadi kita seolah kelihatannya aduh ini banyak mantan banget orang. Iya. Kita dikit-dikit bawa cewek ke rumah. Jadi bawa cewek ke rumah gonta-ganti mulu. Iya jadi pikirannya aduh ini orang enggak bener gitu. Iya ke kitanya juga jadi ragu gitu. Oh iya. Jadi kalau pacarin dia takut kayak mantan-mantannya gitu kan. Dia dia tuh kan gitu. Ini cewek aja fuck dulu gitu. Lanjut dari Vino Pita. Aduh banyak. Bentar. Bego gak kalau balik lagi ke mantan ya? Bego gak sih? Siapa dulu yang ngajak balikannya tuh? Ya. Yang mutusin apa yang diputusin? Ya nggak tahu, tanya ke dia gitu. Tapi bego nggak tuh kalau kita balik lagi mantan? Enggak sih kayaknya. Bukan suatu hal yang negatif gitu maksudnya. Tapi buat gue gini sih. Kenapa sih lu harus balik lagi ke masa lalu kalau emang masih ada masa depan gitu? Di masa lalu ya udah masa lalu aja. Masa lalu itu jadikan lu pelajaran buat lu untuk masa depan lebih baik. Gitu aja sih menurut gue ya. Nih, mantap. Udah dibahas tadi deh. Dibahas. Iya. Hampir sama cuma beda perkataan. Iya, yang penting tujuannya ke situ semua. Iya. Jadi yang penting kita tuh sama-sama masih ada perasaan gitu. Tidak ada terpaksaan satu sama lainnya gitu kan. Intinya gitu. Enggak usah gengsi, enggak usah ego lah, udah gitu aja. Dalam satu hal sama-sama ada perasaan sebelum menyesal gitu. Itu bisa diperbaiki kan. Kalau dia udah punya pacar lu sendiri yang ada perasaan gimana? Dari Nadifa A-nya 2 ya. Titik AJR. Definisi mantan menurut lo. Buat gua nih ya, mantan adalah tulang rusuk rentalan. Anjir rentalan. Ya kayak apa kayak rentalan gitu. Kalau lu apa? Kalau menurut gua sih apa definisi mantan itu ibaratkan sebuah benang yang lu putus terus lu sambung nggak bakal rata. Gak bakal sama lagi. Bekasnya. Nah, iya bener Sabi gila. Lanjut Yasmin Adelia
mantan pada kenapa ya mereka yang ninggalin, mereka juga yang minta balikan. Nah ini yang sering terjadi di percintaan. Aduh anjing gila. Oke, menurut gua nih ya, mungkin ketika dia ninggalin lu itu, dia itu sedang merasa bosan. Nah, ketika seorang merasa bosan, lu yang terlihat cantik aja di mata orang lain akan terlihat biasa aja di mata dia. Dan kenapa dia yang minta balikan? Karena ketika dia sudah menjadi orang lain, barulah dia menyadari bahwa lu itu cantik. Sabi gitu. Makanya lu kalau nyari pasangan jangan dari fisik. Nah, itu. Tapi susah loh. Emang dari perilaku, dari sikap harusnya lu cari pasangan itu dari karakter, sifatnya. Cuman kan yang ke pandang awal itu fisik. Iya, kenapa seorang selalu menang fisik? Ya gitu kan. Ngomong kagak menang fisik gitu. Iya, sudah pastinya tuh hal yang pertama itu pasti fisik kan. Iya. Pokoknya belajar buat lu gitu. Lu kalau emang pengen langgeng gitu ya, pengen apa sih? Iya pokoknya pengen langgeng gitu, lu cari pacar yang berkarakter, dari karakternya, dari sifatnya gitu. Kecantikan, kegantengan bisa memudar. Bisa berkeriput itu. Orang yang melihat di hartanya akan meninggalkan lu ketika lu titik rendah. Tapi ketika orang melihat seorang dari karakternya, dari sifatnya, akan selalu ada alasan bertahan meskipun dia dari titik terendah ataupun dari keadaan yang paling sulit. Anjing sabi gitu. Benar setuju. Emang benar sih kalau misalkan kita melihat dari secara fisik gak bakal ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Ujungnya itu ketika dia sudah keriput mungkin dia akan ya kalau dari fisik, tapi kalau dari sikap, dari perilaku jadinya itu udah bertahan. Iya, ini nyaman ya tuh, jadi nyaman. Inilah pasangan yang menerima kekurangan lu, kekurangannya diterima paling kelebihannya gitu. Cuma sih kalau dari fisik doang mah, kalau luarnya bagus dalamnya jeleknya ya buat apa juga kan. Lanjut. Meganut cara cepat move on ke mantan. Nah, ini banyak sekali orang yang susah move on. Ya, benar emang. Iya, kasihan ya. Kadang lu pernah enggak sih susah move on? Pernah enggak sih? Pernah. Serius lu? Pernah. Berapa tahun move on-nya? Ya sampai sekarang juga gue sebenarnya. Gimana ya? Emangnya sih yang bikin susah itu apa? Kenyamanannya dulu. Iya. Si mantan itu. Kita mau ada orang baru juga enggak bakal, pasti kita teringat sama dia. Iya, soalnya beda dia sama yang dulu, kecuali yang baru bisa melebihi yang lama. Gitu baru insya Allah lah bisa. Ya, gimana mau ngasih tips ke orang-orang kalau aja belum move on? Gue punya sih tips kalau berusaha move on gitu ya. Cuman tergantung dari diri lu sendiri sih, gimana bisa apa enggaknya. Tapi lu tetap bisa ya. Tapi lu tetap bisa ya. Bisa udah. Tadi belum bilang udah. Gimana sih bang? Hanya sedikit ada, cuman nggak kayak dulu gitu. Iya, kan belum. Masih proses kali ya, masih proses move on. Tipsnya sih mencari kesibukan sendiri, dengan beraktivitas baru lah. Udah lupain aja gitu. Ya gue juga punya sih kalau tips gitu. Tipsnya gue nih ya, mungkin agak sedikit ribet gitu. Dari pertama, hapus kontaknya. Kalau emang lu benar-benar susah banget gitu move on sama dia gitu, kalau bisa lu blok semua sosmednya gitu. Kedua, lu hapus semua fotonya, kenang-kenangan dia, foto dia sama dia gitu, hapus semua. Terus lu simpan barang-barang yang pernah dia kasih ke lu. Supaya apa? Supaya dia tuh lu tuh seakan-akan dia tuh udah emang benar-benar gak ada di dunia ini gitu, gak pernah muncul lagi di kehidupan lu gitu. Lu pernah gak sih lu ketika lu sedang move on terus tiba-tiba dia tuh nongol di HP lu fotonya, tiba-tiba lu stalking dia gitu, lihat-lihat lagi, gagal lalu move on begitu. Gua lanjut, keempat. Ya tadi seperti kata dia, lu cari kesibukan lain yang benar-benar emang lu gak bisa lakuin ketika lu sedang ketika lu masih pacaran dulu sama dia gitu.
Terus kelimanya, lu sering-sering main sama teman lu, happy lah ya, have fun gitu, seakan supaya lu tuh ngelupain dia gitu. Ya intinya mencari kesibukan. Iya gitu. Terus keenamnya itu apa ya? Gua lupa lagi. Oh iya, lu bertemu sama orang-orang baru, mencari pengalaman baru gitu sih. Itu aja sih dari gua gitu. Insya Allah ya. Insya Allah ya, dengan ketulusan hati ikhlaskan. Gua punya ini sih, lu tau nggak ilmu ikhlas? Ya. Ilmu ikhlas itu cuma satu sih, Oh. berak. Iya. Lu kalau berak lu inget gak tainya? Iya. Enggak kan? Ya, Itu yang memegang ikhlas. Iya. Bener bisa bayar lo. Oke lanjut. Oh udah ya, habis ya. Udah cuy, cuma segitu aja. Dari 1.300.000 pertanyaan. 1 juta. Enggak ya, enggak nyampe ya. Mungkin cukup sih segitu aja sih. Maaf juga gitu kalau ada yang nggak gue jawab gitu. Mungkin cuman berapa yang nggak gue jawab gitu emang. Ya pokoknya mantan itu udahlah, ikhlaskan, lupakan. Iya. Kalau jodoh sih ya bang jodoh gimana lagi gitu kan, bisa balik lagi sama mantan juga kalau jodohnya itu. Iya sih ya, ada kayak gitu ya. Ada. Tahu sih, tahu dia kan udah pernah cerita gitu. Dulu dia dia yang ngecewain, dia yang nyesel juga. Ya akhirnya kan jodoh. Tapi hebat lakinya. Sabar. Emang Emang sih kalau emang udah benar-benar sayang, mau digimanain juga, disakitin juga ya tetap. ya, tapi bener loh gitu. Temen gue juga ada cewek gitu. Cewek nih, dia pernah disakitin gitu, disentak, digampar, diperes gitulah. Tapi kalau di selingkuhannya sih kata dia enggak gitu. Cuman kayak gitu kasar kan ya. Tapi dia tetap sayang sama dia gitu. Mungkin di si cowoknya ada nilai plus kali yang Iya, buat nyaman kali ya. nyaman iya. Jadi emang gitu sih, seorang itu kalau emang udah sayang, kalau udah sayang gitu susah bahkan mau lepasin gitu. Gimana pun dilakuinnya gitu kalau emang sayang. Tapi ketika dia gua tanya, kok lu mau aja sih gitu? Ya gimana? Nah juga sayang, arti kan gitu. Lu aja yang kelihatan jelek bakalan ganteng di mata gua kalau gua emang benar-benar sayang sama lu. Jadi Gitu. buta cinta tuh. Iya buta. Gitulah pokoknya ribet kalau masalah cinta gitu, gak bakalan selesai sekarang gitu. Gak bisa diungkapkan kata. Ya gitulah pokoknya tuh. Oke mungkin cukup segitu aja ngomong kali ini. Oke Mukti terima kasih Ya, udah mau sama-sama. nemenin gua bahas tentang mantan. Oke. Kembali kasih juga ini. Oke. Mungkin cukup segitu aja. Mau diulang lagi gua ngomong ya. Jangan lupa lu like, comment, subscribe. Next gua mau bahas apa? Lu pengen gua bahas apa sih? Lu boleh komen di bawah ya. Tunggu video gua selanjutnya. See you next time. Bye.